Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita mengangkat sebuah perikop yang diambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-7 ayat 54 sampai 60. Namun sebelum kita masuk ke perikop pada malam hari ini, saya akan ajak terlebih dahulu untuk memberikan sebuah review singkat atau cerita rangkuman dari kisah hidup seorang Stefanus. Kisah Rasul pasal yang ke-6 menceritakan siapa itu Stefanus. Stefanus adalah salah satu orang dari 7 orang yang dipilih oleh para rasul untuk ikut melayani. Dikatakan Stefanus orang yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat. Stefanus penuh iman dan Roh Kudus. Dan juga dikatakan Stefanus penuh dengan karunia dan kuasa. Bahkan muka Stefanus itu sama seperti muka seorang malaikat. Lalu apa yang terjadi dengan seorang Stefanus? Suatu ketika Stefanus sedang mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda, dia sedang melayani, datanglah orang-orang anggota jemaat agama Yahudi. Lalu mereka mulai bersoal jawab dengan Stefanus, mereka berdebat dengan Stefanus, tapi mereka kalah debat. Mereka tidak sanggup melawan hikmat seorang Stefanus karena Roh Kudus yang memimpin dan mendorong Stefanus untuk berbicara. Tidak terima kalah debat dari Stefanus. Mereka mulai menghasut beberapa orang untuk memfitnah Stefanus bahwa Stefanus menghujat Allah. Stefanus menista agama. Lalu mereka mulai menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu. Apa yang tuduhan yang dilayangkan oleh para saksi palsu? Mereka menuduh Stefanus mengatakan bahwa Yesus akan merobohkan bait Allah. Bait Allah kan tempat yang kudus, masa mau dirubuhkan? Padahal konteksnya Stefanus sedang memberitakan Injil, menceritakan bagaimana Yesus ketika dia di bait Allah ditanya oleh para imam-imam, coba lakukan mujizat kalau kamu anak Allah. Dan Yesus mengatakan, robohkanlah bait Allah dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Yesus sedang membicarakan bahwa dia akan mati dan 3 hari kemudian Yesus akan bangkit dari kematian. But again, orang-orang ini hanya mengutip ada frase, ada kata merobohkan bait Allah. Oh, kamu menghujat Allah, kamu menista agama. Dan saya rasa kita semua familiar dengan drama seperti ini. Lalu kemudian Stefanus mulai memberikan pembelaan. Dengan basis kitab suci yang sama-sama mereka gunakan dari perjanjian lama, Stefanus mulai menceritakan dari Abraham, sampai Ishak, sampai Yakub, sampai Yusuf, sampai Musa, sampai Yosua, sampai Daud, sampai Salomo. Dan bagaimana Salomo mendirikan bait Allah. Tapi apa kata Tuhan? Kata Tuhan, Tuhan tidak tinggal dalam bangunan ciptaan manusia. Bagi Tuhan langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Apa yang bisa dibangun oleh manusia di mana Tuhan harus tinggal di dalamnya? Enggak, semua Tuhan yang ciptain kok. Jadi Stefanus membela bahwa tidak tepat kamu menuduh saya menghujat Allah hanya karena kamu memotong satu frase ada kata-kata merubuhkan bait Allah. Sebaliknya, Stefanus membalikan accusation tersebut kepada mereka. Stefanus mengatakan, hey, justru kamulah orang-orang yang keras kepala. Kamulah orang-orang yang tidak bersunat hati dan telinga. Waktu itu sunat salah satu simbol pertobatan. Kamu tidak bertobat hati dan telingamu. Kamulah yang menentang Roh Kudus. Sama seperti nenek moyangmu. Leluhurnya dibawa-bawa. Sebagaimana nenek moyangmu menolak dan menganiaya nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan. Kamu menolak, mengkhianati, bahkan membunuh Sang Mesias. Yesus yang diutus oleh Allah. Anak Allah yang hidup. Bisa bayangin Bapak Ibu, ini petinggi-petinggi mahkamah agama justru dikatakan keras kepala, dikatakan tidak bersunat hati, dikatakan menentang Roh Kudus dan dikatakan pembunuh. Bagaimana reaksi mereka mendengar Stefanus berbicara demikian? Kita masuk ke perikop kita malam hari ini. Saya akan bacakan dari Kisah Rasul pasal ke-7, 54 sampai 60. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Mereka geram, mereka penuh dengan amarah. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah.
Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret Stefanus keluar kota lalu melemparinya. Stefanus dirajam dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di hadapan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut, Stefanus berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Sebuah seruan yang mirip dengan seruan Yesus yang mengatakan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan dengan perkataan itu, meninggallah Stefanus. Demikian pembacaan kita, firman Tuhan pada hari ini. Dan karena kesempatan ini saya ingin mengajak kita merenungkan suatu tema, why God allows martyr. Mengapa Tuhan mengizinkan ada orang-orang yang mati martir demi Tuhan? Bukankah Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa? Bukankah Tuhan adalah Tuhan yang sanggup mencegah Stefanus mati dibunuh? Dia Tuhan yang mencegah Abraham ketika Abraham hendak membunuh Ishak untuk dipersembahkan. Tuhan bilang, stop Abraham, jangan kamu bunuh Ishak. Ini ada domba jantan yang sudah Tuhan siapkan untuk menggantikan, untuk dipersembahkan. Bukankah dia adalah Tuhan yang ketika Sadrak, Mesak, Abednego hendak dibakar hidup-hidup di perapian yang menyala-nyala karena mereka menentang menyembah patung Raja Nebukadnezar, Tuhan yang mengutus malaikat untuk melindungi mereka sehingga mereka bisa keluar hidup-hidup tidak terbakar sedikit pun. Bukankah Tuhan adalah Tuhan yang ketika iblis hendak mencobai Ayub, minta izin dulu sama Tuhan. Tuhan bilang, oke, saya izinkan kamu mencobai Ayub, tapi jangan sekali-kali kamu ambil nyawanya. Kenapa malam hari ini kita membaca, ada orang yang begitu baik, terkenal baik, mukanya sampai seperti malaikat. Ada orang yang begitu penuh iman, penuh hikmat, penuh Roh Kudus. Tuhan biarkan dia menderita sampai mati. Tuhan biarkan dia dibantai. Bukankah Tuhan adalah Tuhan yang menjanjikan bahwa rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang membawa hari depan penuh pengharapan. Meskipun kamu menderita, Tuhan menjanjikan happy ending. Kenapa hari ini kita lihat Stefanus berakhir mati? Dan malam hari ini saya ingin mengajak kita melihat dari setidaknya ada dua sudut pandang. Dan sebelum kita melihat dari sudut pandang Tuhan, mengapa Tuhan membiarkan ada orang-orang yang baik, ada orang yang setia melayani sampai mati sedemikian rupa. Tapi sebelum kita ke sana, saya mau ajak kita terlebih dahulu melihat dari sudut pandang si manusia. Sudut pandang orang-orang seperti Stefanus, sudut pandang para martir. Apa yang membuat ada orang-orang yang rela mati, yang berani mati demi Tuhan? Yang pertama, karena bagi para martir, mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21, Paulus menulis demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apa? Apa maksudnya mati adalah keuntungan? Bukankah selama ini kita berpikir kalau mati ya udah selesai, mati game over. Makanya banyak orang takut sakit karena takut mati. Banyak orang takut bahaya, takut resiko karena takut mati. Kenapa sekarang dikatakan mati adalah keuntungan? Karena bagi para martir, mereka tahu mati bukan game over. Kematian itu hanyalah permulaan untuk mereka bisa memulai kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Para martir tahu, begitu mereka mati, mereka masuk ke surga, tempat yang begitu sempurna, di mana sukacita mereka sempurna, damai sejahtera mereka sempurna, tempat di mana gak ada penderitaan, gak ada kesakitan, gak ada sakit penyakit, gak ada kesedihan, gak ada ketakutan, gak ada kekhawatiran, gak ada kemiskinan, gak ada kelaparan, gak ada kejahatan, tempat yang begitu sempurna. Dan bukan hanya mereka bisa masuk ke surga yang sempurna, mereka bisa tinggal bersama-sama dengan Tuhan yang mulia. Dan mereka akan menerima sesuatu yang hanya bisa mereka terima setelah mereka meninggal. Mereka bisa menerima harta surgawi. Matius 6 ayat 20 firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kumpulkanlah, ini kalimat perintah, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Heavenly treasure. Firman Tuhan berkata, jangan cuma kumpulin harta di bumi. Yang cuma berapa puluh tahun
Kamu mati nggak bisa dibawa. Tapi kumpulkanlah harta di surga yang bisa kamu nikmati selama ribuan juta miliaran tahun dalam kekekalan. Bapak Ibu, kita diberikan Tuhan 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Berapa banyak porsi dari waktu kita, dari hidup kita yang kita gunakan untuk mengumpulkan harta di surga. Atau hampir sebagian besar porsi dari kehidupan waktu kita gunakan mengumpulkan harta di bumi. Firman Tuhan jelas. Ini bukan pilihan, tapi ini perintah. Kumpulkanlah harta di surga. Maka pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya saya mengumpulkan harta di surga? Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, saya parafrase sedikit. Sebab Allah itu adil, sehingga ia tidak akan lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu dan pelayananmu. Allah itu adil. Apa artinya Allah adil? Artinya Allah sudah mempersiapkan reward and punishment. Imbalan dan hukuman. Hukuman atas apa? Hukuman atas dosa. Jadi kita yang berdosa harusnya nanti kita menerima penghukuman. Apa hukumannya? Upah dosa ialah maut. Kita yang berdosa harusnya dihukum. Begitu kita mati kita dilempar ke neraka dan mengalami penderitaan penghukuman selama-lamanya kekekalan. Oleh karena itulah Yesus perlu turun ke bumi, turun ke dunia. Dia mati di atas kayu salib untuk apa? Untuk menebus kita dari dosa. Untuk membayar lunas hutang dosa kita. Sehingga ketika kita mati, dosa kita di write off. Ketika kita mati, dosa kita tidak lagi diperhitungkan. Sebaliknya apa yang diperhitungkan? Pekerjaan baik kita, kasih kita, pelayanan kita, itu yang diperhitungkan sama Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan reward, memberikan imbalan berdasarkan pekerjaan baik kita di bumi. Bahkan ini yang menjadi motivasi seorang Paulus, rasul yang begitu gigih, yang mati-matian berjuang melayani Tuhan. Paulus berkata dia tidak berjuang tanpa tujuan. Dia berjuang mati-matian because he got his eyes on the prize. Saya akan bacakan dari 1 Korintus pasal 9, 23-26. Segala sesuatu ini aku, Paulus, lakukan karena Injil. Kenapa? Kenapa aku berjuang mati-matian demi Injil? Supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta berlari. Tapi cuma satu orang yang dapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperoleh hadiah tersebut. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Oh, mereka berjuang keras, mereka berjuang mati-matian. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, harta dunia. Tetapi kita berjuang mati-matian untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi, harta surgawi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Dari ayat ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama, jadi harta di surga itu bentuknya seperti apa sih? Matius bilang ada harta di surga. Di Korintus bilang mahkota abadi. Apakah harta di surga bentuknya adalah mahkota? Literally mahkota? Atau mahkota hanya sebuah gambaran? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu persis bentuknya harta di surga seperti apa. Tapi yang saya tahu, apapun bentuknya harta di surga, it is worth it. Bahasa Mandarinnya, zete. Dalam hukum ekonomi, principle of economics, ada dua prinsip yang menurut saya setidaknya relevan dengan apa yang kita renungkan malam hari ini. Yang pertama adalah rational people think at the margin. Dan yang kedua, people respond to incentives. Apa maksudnya? Pada dasarnya manusia yang normal, alam bawah sadarnya, ketika dia hendak mengambil sebuah keputusan, dia selalu mempertimbangkan antara benefit per cost. Jadi selalu mempertimbangkan, kalau saya mengambil keputusan ini, manfaat apa yang saya dapatkan dibanding dengan pengorbanan yang saya keluarkan. Contoh, ketika seseorang hendak belanja, membeli suatu barang, dia akan mikir, ini barang harganya berapa yang harus saya bayar? Lalu saya harus tunggu berapa lama? Lalu saya harus punya effort apa, usaha apa untuk mendapatkan barang tersebut? Kalau saya dapat, manfaatnya apa? Seberapa puas saya terhadap barang yang saya beli? Ketika benefit yang didapatkan seimbang dengan apa yang dia korbankan, dia katakan ini worth it. Apalagi kalau benefitnya lebih besar daripada cost yang dia dapatkan, oh ini menguntungkan sekali. Tapi kalau dia merasa pengorbanannya lebih besar daripada benefit yang dia dapat, ini rugi nih.
Nah, people respond to incentive. Pada dasarnya manusia akan selalu memilih, ini yang normal, yang bijak, yang waras, dia akan memilih keputusan-keputusan yang mendatangkan manfaat lebih besar daripada pengorbanan yang dia keluarkan. Bagi para martir, pengorbanan mereka bahkan sampai mati menyerahkan nyawa, it is worth it. Karena mereka tahu, meskipun mereka berkorban sedemikian rupa, menyerahkan nyawa mereka sekalipun, tapi harta surgawi yang Tuhan siapkan untuk mereka jauh lebih besar daripada pengorbanan mereka. Pengorbanan mereka nggak ada apa-apanya. Pengorbanan para martir tidak sebanding dengan harta surgawi yang Tuhan siapkan bagi mereka. Dan mereka tahu, it is worth it. Maka pertanyaan saya berikutnya, berarti apakah itu artinya ketika saya pelayanan, saya melakukan pekerjaan baik, saya bekerja untuk Tuhan, saya berkorban untuk Tuhan, saya ngarepin harta di surga. Berarti saya ngarepin pamrih dong. Berarti saya nggak benar-benar tulus dong. Berarti saya nggak benar-benar ikhlas dong. Ada maunya nih ngarepin imbalannya. Nah, ini susahnya kita tumbuh besar di budaya timur yang seolah bekerjalah tanpa pamrih. Seolah pamrih itu negatif, pamrih itu tabu. Padahal begini Bapak Ibu. Memangnya kalau kita tidak mengejar harta di surga, kita tidak mengharapkan harta di surga, otomatis kita juga tidak mengumpulkan dan mengharapkan harta di bumi. Enggak juga kan? Kita tetap mengharapkan pamrih di bumi kan? Kita bekerja ngarapin gaji, kita berbisnis ngarapin profit, ngarapin cuan. Kita investasi ngarapin return, lah kita juga ngarapin pamrih kan? Maka bagi Tuhan jauh mendingan kamu ngumpulin harta di surga daripada kamu ngumpulin harta di bumi. Saya kasih ilustrasi begini Bapak Ibu. Suatu hari ada seorang anak muda baru lulus kuliah, fresh graduate. Ya tapi dia lulus dengan nilai pas-pasan seadanya, dia nggak punya pengalaman kerja apa-apa, dia nggak punya kompetensi tertentu, biasa aja. Tapi kemudian datang seorang bos besar, orang paling kaya di dunia, dia menghampiri anak muda ini dan berkata, anak muda, saya akan memberikan kamu kesempatan untuk bekerja 6 bulan di perusahaan saya. Dan saya akan kasih kamu gaji 10 miliar per bulan. Anak muda ini kaget. 10 M sebulan kerja apa? Saya mana punya kompetensi yang memampukan saya melakukan pekerjaan yang layak digaji 10 M sebulan. Tapi kata bos besar, enggak. Kerjaan ini semua orang bisa lakukan kok. Apa itu? Saya mau kamu bekerja sebagai office boy di perusahaan saya, sebagai OB. Tapi saya minta kamu harus kerja lebih rajin dari semua karyawan saya. Kamu harus masuk lebih pagi dari semua karyawan saya. Kamu harus pulang lebih sore, lebih malam dari semua karyawan saya. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kalau anak ini memutuskan mengambil kesempatan tersebut, dia bekerja mati-matian 6 bulan, banting tulang, berangkat subuh, pulang tengah malam, dengan motivasi mendapatkan 10 M sebulan. Salah gak anaknya? Gak salah. Malah anak ini bijak. Kenapa? Dia berjuang mati-matian 6 bulan, tapi bisa dapat penghasilan yang bisa dia nikmati 60 tahun ke depan. 1 bulan 10 M, 6 bulan 60 M. 60 M dia tabung deposito, bunganya 5% ya sebulan 250 juta bunganya. Udah hidup enak, santai. Malah kita bilang ini worth it. Kamu pinter, kamu bijak, kerja matian-matian 6 bulan, dapat penghidupan bisa 60 tahun ke depan sampai kamu pensiun. Tapi sebaliknya, kalau anak ini memilih untuk menolak kesempatan tersebut. Masa saya sarjana lulusan S1 cuma disuruh jadi OB? Enggak, apa kata orang, ya lulusan tinggi-tinggi cuma jadi OB. Saya bilang, tapi saya gaji 10 M juga gak percaya, mana ada sih OB digaji 10 M? Tapi kalau dia menolak dan dia adalah anak tersebut adalah anak kita atau kerabat kita, gimana reaksi kita? Apa nggak kita caci maki? Ya ampun nak, bodoh sekali kamu. Ada kesempatan kerja, betul sih mati-matian tapi cuma 6 bulan. Kamu dapat 60 M bisa kamu nikmatin 60 tahun ke depan. Kita akan bilang anak ini bodoh. Dan Bapak Ibu itulah satu gambaran dari kehidupan kita. Bukankah Tuhan juga kasih kita kesempatan bekerja mati-matian 60, 70, 80 tahun di bumi. Dan kalau kita bisa gunakan untuk mengumpulkan harta surgawi, kita kerja 60-an tahun, bisa kita nikmatin sampai ribuan juta miliaran tahun di kekekalan. Itu keputusan yang bijak. Sebaliknya, kalau kita nggak mau, kita masih mengumpulin harta di bumi, oh iyalah, sama kayak anak tadi kan, orang-orang bilang masa kuliah tinggi-tinggi cuma jadi OB, lah kamu masa kuliah tinggi-tinggi beasiswa pinter-pinter cuma jadi hamba Tuhan, masa kamu ada opportunity bisnis yang bagus, kamu nggak ambil hanya karena ada pelayanan.
Masa lagi ada tender nih, kesempatan kamu bisnismen hebat kan, ada tender kamu lepas cuman karena ada ibadah. Masa ada opportunity bisnis kamu bisa dapat untung cepet dalam waktu singkat kamu tolak hanya gara-gara itu menyuap, tidak integritas nggak sesuai firman Tuhan, kamu bodoh menurut dunia. Tapi dunia nggak tahu apa yang kita lakukan. Kita sedang mengumpulkan harta surgawi yang bisa kita nikmati untuk ribuan juta miliaran tahun. Dan yang bilang bodoh bukan saya, firman Tuhan yang bilang. Dalam Lukas 12 ayat 21, iya, seseorang itu bodoh kalau dia cuma ngumpulin harta duniawi, tapi dia tidak kaya terhadap Tuhan. Kalau dia tidak mengumpulkan harta surgawi. Buat apa kita ngumpulin harta dunia yang kita mati gak bisa dibawa? Gunakanlah waktumu dengan bijak. Gunakan, kumpulkan harta surgawi, itu yang Tuhan kehendaki. Dan pertanyaan terakhir saya, berarti itu artinya ketika nanti kita masuk surga, tiap orang punya reward beda-beda dong. Ada yang punya harta lebih banyak di surga, ada yang harta lebih dikit di surga, beda-beda dong. Oh iya, Tuhan itu adil, semua gak dikasih sama rata. Semua dikasih berdasarkan apa yang mereka lakukan di bumi, pekerjaan baik mereka, kasih mereka, pelayanan mereka. Hanya saja, meskipun di surga nanti harta surgawi kita berbeda-beda, tidak ada iri hati di surga. Tidak ada kecemburuan di surga. Kenapa? Karena di surga sukacita kita sudah menjadi penuh. Jadi gak ada orang, aduh gila saya sirik banget, harta dia banyak banget di surga. Gak ada. Kita juga gak bisa menyombongkan diri, harta saya lebih banyak di kamu di surga. Gak bisa, kenapa? Sukacita kita penuh. Lah, kalau mau harta banyak, harta sedikit di surga, sukacitanya udah penuh, ngapain saya berjuang mati-matian ngumpulin harta surgawi? Lah toh nanti juga sukacitanya sama, sukacitanya penuh juga. Karena tujuan kita mengumpulkan harta surgawi sebanyak-banyaknya, itu bukan untuk ambisi pribadi kita, bukan untuk nafsu pribadi kita. Kenapa kita kumpulkan harta surgawi sebanyak-banyak? Semakin banyak harta surgawi yang kita kumpulkan, Tuhan yang semakin dimuliakan, Tuhan yang semakin disenangkan. Kembali ke ilustrasi anak muda dan bos besar tadi. Kira-kira ada gak yang nyamperin anak muda itu dan bilang, anak muda, kamu benar-benar OB paling hebat di seluruh dunia. Kamu kerja paling luar biasa sebagai OB, sampai-sampai bisa dapat gaji 10M. Gak ada. Yang ada orang nyamperin OB ini, anak muda ini dan bilang, tahu gak sih kamu mau jadi OB terhebat sepanjang sejarah pun, OB paling legendaris sekalipun, kamu tetap tidak pantas mendapat gaji 10M. Pekerjaanmu tidak sebanding dengan upahmu. Kalau hari ini kamu cuma kerja begini, jadi OB bisa dapat hasil 10M, kamu hoki. Karena itu semata-mata kamu ketemu sama bos besar yang sangat-sangat baik. Kamu ketemu sama bos besar yang sangat luar biasa murah hati, luar biasa generous, luar biasa royal. Kalau nggak ada bos besar kayak gitu, sampai kapanpun kamu kerja sehebat apapun, nggak akan dapat gaji seperti itu. Begitu juga ketika nanti kita di surga, kita punya harta surga yang sudah kita kumpulkan, orang-orang kan bilang, ya ampun Tuhan, saya tahu pelayanan dia di bumi. Bener sih, pelayanan dia luar biasa. Bener sih, kasihnya luar biasa. Bener sih, dia sampai rela mati demi Tuhan. Tapi kalau mau dibandingin pengorbanan dia sama harta surgawi yang Tuhan berikan, aduh pengorbanan dia cuma segini. Harta yang Tuhan kasih segini. Gak sebanding. Tuhan gila kamu sangat baik. Tuhan engkau sangat murah hati, luar biasa generous. Siapa yang dimuliakan? Tuhan. Siapa yang disenangkan? Tuhan, bukan kita. Itulah kenapa ketika Stefanus setelah dia memberitakan kebenaran firman Tuhan, dikatakan Stefanus menatap ke langit. Lalu apa? Wah saya menatap ke langit melihat banyak harta surgawi nungguin saya. Enggak. Stefanus melihat kemuliaan Allah. Dia bisa saja fokus pada apa yang di bawah, apa yang ada di bumi. Waduh saya bisa beritain kebenaran, semua udah mulai geram nih, penuh amarah. Bentar lagi saya mati nih dibunuh. Enggak. Dia gak fokus pada apa yang di bawah. Dia fokus pada kemuliaan Allah. Maka pertanyaan saya, kalau misalnya yang diuntungkan, dimuliakan, disenangkan adalah Tuhan dengan sebanyak-banyaknya harta surgawi kita kumpulkan, ya buat apa kita capek-capek? Toh kita sama aja kan sukacitanya. Kenapa para martir mau berjuang sedemikian rupa, ngumpulin harta sedemikian rupa, hanya untuk semata-mata demi kemuliaan Tuhan dan Tuhan yang disenangkan? Jawabannya, karena cinta.
Yohanes 15 ayat 13, firman Tuhan berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dalam levology atau filsafat tentang cinta kasih, ada 5 indikator bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita sedang benar-benar mencintai seseorang atau seseorang benar-benar mencintai kita. Yang pertama adalah care. Ketika kita mencintai seseorang, kita akan perhatian terhadap orang tersebut. Kita peduli terhadap orang tersebut. Kita nggak bisa berhenti mikirin orang tersebut. Yang kedua adalah trust. Ketika kita benar-benar mencintai seseorang, kita akan percaya sama orang tersebut. Kita sangat yakin terhadap orang tersebut. Meskipun orang nggak percaya, kita percaya sama dia. Yang ketiga adalah appreciation. Ketika kita benar-benar mencintai seseorang, wah kita akan memandang dia dengan nilai, dengan value yang lebih tinggi daripada pandangan orang lain. Kita akan senang memuji-muji dia. Kita ingin menyenangkan dia. Yang keempat, understanding. Ketika kita benar-benar mencintai seseorang, kita akan berusaha untuk mengerti dia, berusaha memahami dia, berusaha untuk mengenal dia lebih dalam. Dan yang kelima adalah sacrifice. Ketika kita benar-benar mencintai seseorang, kita akan rela berkorban demi orang yang kita cintai. Sacrifice is the highest form of love. Pengorbanan adalah bentuk cinta yang paling tinggi. And giving up your life, mengorbankan nyawa adalah bentuk pengorbanan yang paling tinggi. Kenapa para martir sampai berani mati? Karena mereka sangat mencintai Tuhan. Dan yang mati bukan cuma Stefanus. Para murid, para rasul, hampir semuanya mati martir. Simon Petrus, dia mati disalib terbalik karena dia merasa nggak pantas disalib seperti Yesus. Andreas mati dengan salib huruf X dan juga disalib terbalik. Yakobus mati dipenggal. Filipus mati digantung lalu dilempari batu. Bartolomeus mati dikuliti hidup-hidup lalu dipenggal. Matius mati dipaku dan dibakar hidup-hidup. Thomas mati ditusuk dengan tombak. Yakobus muda mati dirajam batu lalu kepalanya dihantam sampai hancur. Tadeus Yudas mati ditembak panah. Simon orang Zealot mati di kampak. Matias yang menggantikan Yudas Iskariot mati dirajam batu. Paulus mati dipenggal di Roma. Kenapa? Kenapa orang-orang ini bisa sedemikian cintanya sama Tuhan sampai-sampai nyawa pun mereka serahkan bagi Tuhan? Jawabannya dalam 1 Yohanes 4 ayat 16. Karena Tuhan ya terlebih dahulu mencintai mereka. Kita bisa mengasihi karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Sadarkah Bapak Ibu ketika Yesus di atas kayu salib dipaku kedua tangannya. Ketika kedua tangannya terentang. Seolah-olah Yesus sedang mengungkapkan, sebesar inilah cintaku bagimu. Aku begitu mencintaimu, ini terasa sangat menyakitkan. Aku begitu mencintaimu, lebih baik aku mati daripada aku hidup tanpa engkau di surga. Dan Yesus mati. Yesus mati supaya saudara dan saya boleh beroleh hidup kekal bersama-sama dengan dia di surga. Yesus mati bukan karena dia ada berbuat salah. Yesus mati karena dia terlalu cinta sama kita. Dan cinta itulah yang menggugah para martir untuk sedemikian mencintai Tuhan sampai rela mengorbankan nyawa. Ini buktinya. Ketika Stefanus dia sudah hampir mati di ujung tombak nyawanya, dia habis dirajam batu. Kata-kata apa yang keluar dari mulut dia? Kata-kata yang penuh pengampunan. Kalau Stefanus hanya mengejar harta surgawi, hanya mengejar ambisi pribadi, Tuhan saya mau mati nih. Siapin ya harta di surganya ya. Nafsu pribadi, Tuhan jangan lupa ya bidadarinya. Enggak. Apa yang difokuskan oleh Stefanus? Pengampunan. Kenapa? Kasih. Aku mengorbankan nyawa karena aku mencintai Engkau Tuhan. Aku keras kepada orang-orang karena aku memberitakan Injil, aku mengasihi mereka. Gak ada dendam. Dia gak suruh Tuhan hancurin ya habis ini mereka ya. Enggak, pengampunan. Kenapa? Kasih. Dan terakhir saya akan menjawab pertanyaan awal dengan secara ringkas. Bagaimana sudut pandang Tuhan? Mengapa Tuhan mengizinkan ada orang-orang yang berani rela mati martir? Tuhan biarkan terjadi. Yang pertama, karena Tuhan punya rencana. Bapak Ibu masih ingat ketika Yesus bangkit, kubur kosong, para imam-imam kepala memanggil para prajurit penjaga dan menyuap mereka, menyuruh mereka membuat sebuah gosip, berita bohong. Oke, kamu ngarang berita bohong ya, bahwa Yesus mayatnya dicuri sama murid-muridnya. Ada juga bilang, yang disalib bukan Yesus, itu orang lain yang mirip Yesus.
Bapak Ibu, kalau benar bahwa Yesus tidak benar-benar mati, Yesus tidak benar-benar bangkit, semua yang kita percaya cuma kebohongan. Buat apa para martir sampai rela mati demi sebuah kebohongan? Tuhan punya rencana. Kematian para martir membuktikan, membantah semua berita bohong. Bahwa Yesus benar-benar bangkit. Yesus benar-benar mati. Apa buktinya? Para martir rela mati demi memberitakan kebangkitan Kristus. Kalau mereka bohong, gak akan mungkin mereka berani mati demi itu. Yang kedua, Tuhan tahu yang terbaik. God knows the best. Mungkin setiap kali versi happy ending buat kita selalu kayak Ayub. Oh, happy ending itu ya kalau saya sakit keras, kanker, Tuhan yang sembuhkan total. Saya bangkrut, usaha Tuhan pulihkan, sukses, kaya raya berkali-kali lipat. Itu happy ending versi kita, bukan versi Tuhan. Versi Tuhan, happy ending kita di mana? Di surga. Tempat yang begitu sempurna tadi. Bapak Ibu bisa bayangkan sepanjang hidup kita, ada hari-hari kita merasa this is the best day of my life. Ini hari yang paling berbahagia dalam hidup saya. Tahukah saudara, di hari itu kita hanya mencicipi kebahagiaan di surga yang akan sehari-hari kita alami. Bapak Ibu pernah jalan-jalan melihat pemandangan yang sangat-sangat indah. Tahu gak Bapak Ibu, kita cuma mencicipi keindahan surga yang jauh lebih indah dari itu. Jangan bayangin surga cuma putih semua awan, kita dikasih sayap lalu melayang-layang main harpa. No, surga akan sangat colorful, surga sangat beautiful, surga sangat wonderful. Bahkan saking luar biasa bagusnya, nyamannya, enaknya surga, bisa-bisa kita sampai komplain sama Tuhan. Komplain apa? Ya ampun Tuhan, kalau saya tahu surga sebagus ini, surga seluar biasa ini, surga seenak dan senyaman ini, Tuhan kenapa gak panggil saya dari kemarin-kemarin? Kenapa Tuhan baru sekarang panggil saya? Aduh Tuhan tahu gak sih, dari kemarin di bumi itu saya stres, saya capek, saya tuh susah, sedih, pusing, stres. Tuhan kalau tahu surga saya kenapa gak dari kemarin-kemarin panggil saya? Dan Tuhan paling jawab, kalau dari kemarin saya panggil juga kamu yang gak mau. Berapa kali kamu dengar pendeta khotbah, siapa yang masuk surga? Kamu angkat tangan. Siapa yang masuk surga hari ini? Kamu turun tangan. Itu kan buktinya. Bapak Ibu, Tuhan tahu yang terbaik. Surga adalah the best happy ending. Bukan di bumi. Di sana nanti kita disiapkan. Bumi cuma puluhan tahun kita nikmatin. Surga ribuan juta miliaran triliunan kekal kita nikmatin. Dan yang paling terakhir, mengapa Tuhan mengizinkan martir? Karena Tuhan begitu mencintai manusia, begitu mencintai dunia. Bapak Ibu pikir Tuhan senang, Tuhan santai-santai aja ngelihat orang-orang kesayangannya dibunuh, dibantai seperti itu. Saudara pikir Tuhan gak hancur hatinya? Saudara pikir Tuhan gak marah? Saudara pikir Tuhan gak sedih, gak ikut menangis lihat orang-orang yang begitu mencintai dia sampai dibunuh, disiksa, dibantai sedemikian rupa. Hati Tuhan hancur, Tuhan marah sekali kepada orang-orang yang menjahati orang-orang yang mencintai dia. Tapi meskipun sangat marah, Tuhan sabar, Tuhan tahan amarahnya sampai nanti di akhir zaman, di hari penghakiman, Tuhan tumpahkan semua murkanya. Kenapa? Kenapa Tuhan mau menahan murka dan kehancuran hatinya? Karena Tuhan begitu mencintai dunia. Karena Tuhan tahu kalau orang-orang martir ini gak sampai mati, mungkin orang-orang bebal seperti saudara dan saya sampai hari ini masih belum menerima Kristus. Berapa banyak orang yang akhirnya datang bertobat kepada Tuhan melalui kematian para martir. Tuhan Maha tahu, dia tahu kalau Stefanus beritain Injil, Stefanus mati. Tuhan bisa saja mencegah, Stefanus jangan beritain Injil, nanti kamu dibunuh. Tapi Tuhan izinkan terjadi kenapa? Supaya dunia bisa menerima Injil. Karena Tuhan begitu mencintai manusia. Jangankan para martir, anaknya yang tunggal pun Tuhan berikan. Anaknya satu-satunya Tuhan serahkan untuk mati demi saudara dan saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Supaya saudara dan saya percaya kepada dia tidak binasa. Melainkan boleh beroleh hidup yang kekal. Nah saudara masih pikir kok Tuhan tega ya? Ada orang baik seperti Stefanus dibiarin mati. Tapi kita gak pernah mikir. Kita gak pernah ngertiin isi hati Tuhan. Kita gak pernah ngertiin betapa besarnya cinta Tuhan terhadap hidup kita. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala kita. Bapak Ibu ambil satu waktu. Coba renungkan betapa besarnya cinta Tuhan pada kita. Dan seberapa besar kita mencintai dia balik. Apakah selama ini Tuhan, Yesus, cuma sekedar menjadi Tuhan di agama kita, atau kita sudah benar-benar mengalami cinta kasih Tuhan secara pribadi dalam hidup kita?
Karena kalau kita sudah benar-benar mengalami cinta Kristus, mustahil, tidak mungkin kita tidak mencintai Dia. Tidak mungkin kita tidak berani mati demi Dia. Atau jangan-jangan selama ini, cinta Tuhan hanya keluar dari mulut, sekedar keluar. Hanya dalam puji-pujian. Hanya sebatas care, sebatas trust, sebatas appreciation kita memuji Dia. Tapi kita gak pernah berusaha mengunderstand Tuhan, berusaha mengenal Dia secara mendalam. Kita gak pernah berusaha sacrifice, membuktikan cinta kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan biarlah pada kesempatan malam hari ini, kita boleh datang dengan hancur hati di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Jika selama ini kami justru menganggap Tuhan kok tega, ada orang baik kok tega. Kami nggak tahu isi hati Tuhan betapa hancurnya. Karena Engkau begitu mencintai kami. Dan Tuhan, kami rindu untuk bisa benar-benar mengalami cinta kasih Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kami. Kami rindu menggunakan waktu kami tidak hanya sekedar mengumpulkan harta duniawi yang sia-sia. Kami rindu mengumpulkan harta surgawi. Bukan karena ambisi kami. Tapi karena kami tahu ini menyenangkan Tuhan, ini memuliakan Tuhan. Dan kami mencintai Engkau Tuhan. Tuhan, terimalah hidup kami, pakailah hidup kami. Dan jangan biarkan kami pulang hanya menjadi pendengar, hanya kami tahu. Tapi pakai kami untuk benar-benar menjadi pelaku firman. Yang memprioritaskan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Yang berani berkorban, bahkan berani mati demi nama Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.